Ethan melemparkan Kiana di atas sofa dalam ruangan kerjanya. Ethan, kamu apa-apaan? Tanya Kiana masih terdengar menangis. Kamu yang apa-apaan? Mengapa kamu ingin tahu urusan orang lain? Kay itu, sahabatku dari kecil. Wajar bila aku ingin tahu, apa yang terjadi dengannya. Setelah kamu menolaknya, sesudah kamu meninggalkannya begitu saja. Kamu bilang berhak tahu, kamu bilang dia masih sahabat kamu. Ethan, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Walaupun kami bersahabat baik, sering jalan dan makan bersama. Tidak berarti aku bisa menerima cinta Kay dengan cara memaksakannya. Aku tidak mau menerima Kay, karena aku tidak mau menyakitinya. Lebih baik, aku jujur dari awal daripada harus berpura-pura. Hatiku, tahu siapa yang ada di dalamnya dan berbingkai kata cinta. Itu kamu Ethan, kamu. Tunjuk Kiana dengan nada bergetar. Dan bodohnya aku, selama 6 tahun, tidak sedikit pun goyah ataupun berubah, sambung Kiana. Kiana menatap tajam Ethan. Kini ia menangis lagi, bukan karena menyesali keadaan Kay. Akan tetapi karena sikap Ethan. Kiana mendekati Ethan, lalu ia menatap Ethan dengan mengiba. Bukalah hatimu Ethan, cairkan perasaanmu. Aku tahu kamu pun memiliki rasa terhadapku, tapi kamu gengsi mengakuinya. Tandas Kiana membuat Ethan diam mematung. Kiana keluar dari ruangan Ethan dengan langkah gontai. Moodnya hancur karena Ethan. Kini ia memilih pulang. Bahkan ia tidak berpamitan kepada Senja dan yang lainnya. Kiana menelepon seseorang untuk menjemputnya, karena mobil yang ia bawa, saat ini masih terparkir di parkiran kampus Senja. Sedangkan di dalam ruangannya, Ethan mengacak rambutnya frustrasi, ia bingung dengan perasaannya. Bukan bingung yang sebetulnya namun, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Ia tidak mau dikejar-kejar wanita, ia ingin memiliki wanita, karena tidak munafik, Kiana masih terukir indah di hatinya. Namun, tidak dengan cara Kiana yang mengejarnya. Di kantor Kay masih dalam pelukan Senja. Setelah minum obat rasa sakit di kepalanya mulai berkurang. Sayang, mengapa aku diberi cobaan ini? Apakah aku di masa lalu itu seseorang yang amat jahat? Tidak baik bicara begitu. Ujian atau cobaan untuk seseorang itu, tidak dinilai dari kadar baik atau buruk kelakuannya. Namun, Allah memberikan ujian, karena si penerima itu kuat, ujar Senja dengan mengelus kepala Kay. Ya, mungkin, sayang, Allah memberikan ujian padamu. Karena kamu itu kuat Selalulah berpikir positif Jadilah manusia paling ikhlas bukan manusia paling baik. Sebab di dalam kebaikan belum tentu adanya keikhlasan. Namun, di setiap keikhlasan insya Allah akan adanya kebaikan, ujar Senja dengan lirih. Kay tersenyum. Terima kasih sayang, kamu selalu menguatkan aku. Aku akan lebih ikhlas lagi menerima ujian ini. Nah begitu dong, pulang saja ya, istirahat di rumah. Bujuk Senja. Sebentar lagi, jawab Kay, ia masih asik dalam pelukan Senja, sehingga enggan beranjak dari sana. Di sudut lain, Arka dan Sabrina saling menul dengan jari telunjuk pada lengan mereka masing-masing. Lengan yang masih terlapisi pakaian. Arka dan Sabrina nampak malu-malu, entah apa yang mereka bicarakan. Sepertinya mereka sedang bicara lewat tatapan mata yang sesekali menunduk malu. Itu Arka dan Syabi lihat deh. Bisik Senja. Kay menoleh sebentar, ia tersenyum miris. Sayang, sepertinya kami harus menikahkan mereka secepatnya, ujar Kay sembari bangun dari sofa dan beranjak menjauh, terlepas dari pelukan Senja. Mas, panggilan Senja diabaikan Kay. Ia lebih memilih menghampiri Arka dan Sabrina. Nah, ngapain lu kampret? Kay menarik kerah ke meja Arka bagian belakang. Ia membawa Arka seperti menjiwir punggung kucing. Kay, rese lu, protes Arka. Sayang, Syabi, mari pulang. Nanti di mobil aku telepon papi, agar menyiapkan penghulu. Untuk menikahkan Arka dan Sabrina. Serius Kay, gak sore ini juga, gue harus nunggu orang tua gue. Arka meronta minta dilepas. Bodoh amat, Kay. Senja dan Sabrina tertawa, melihat Arka dibawa keluar oleh Kay dengan cara digait kerahnya. Mari dek, iya kak. Akhirnya mereka pun mengikuti langkah Kay untuk turun ke lantai bawah, menuju mobil dan lekas pulang. Setelah melewati perjalanan sekitar 45 menit, kini mereka sampai di rumah orang tua Kay. Mami, panggil Kay terhadap Mami. Kay, gue belum ada persiapan apapun. Protes Arka kembali. Masa bodoh amat, lu udah kebanyakan Noel-Noel adik gue. Dan gue nggak mau, nanti lama-lama, karena lu, yang ada, adik gue melendung, sumut Kay. Gila lu,
Amit-amit, enggak sampai ke situ kali Kay. Please Kay, jangan malam ini juga dong. Gue juga belum ada persiapan, masa mau menikahi pujaan hati gue, harus dengan mahar dihutang. Ujar Arka meyakinkan Kay. Resiko lu, makanya jangan suka Noel-Noel anak gadis orang, adu argumen antara Kay dan Arka makin serius. Mas, kamu serius, bukannya hanya bercanda, tanya Senja. Aku serius, sayang, jawab Kay. Mami, panggil Kay sekali lagi. Ada apa, Nak? Kok pakai teriak-teriak? Tanya Mami, ia yang baru saja keluar dari kamarnya. Mami, lihat tuh, anak gadis Mami, ditoel-toel nih, sama kampret satu ini, tunjuk Kay ke arah Arka. Mami mengerutkan dahi. Maksud kamu, Arka? Tanya Mami. Sudahlah Nak, pernikahan mereka, kan sudah ditetapkan. Ya kita harus mengikuti aturan dong. Ucap Mami dengan lembut. Tapi Kay gerah melihat mereka berdua mojok terus. Sini sayang, panggil Mami kepada Sabrina. Sabrina menghampiri Mami. Betul, yang dikatakan dengan masmu. Bohong itu fitnah, seru Arka tanpa diminta. Sabrina nampak tertunduk dan malu-malu. Mas Kay salah pahaman Kami hanya mengobrol biasa. Iya sih memang sesekali tangan Arka nakal, suka Noel-Noel shabby, tutur Sabrina dengan polosnya, membuat Mami ingin tertawa. Saat mereka sedang berkumpul mempermasalahkan Arka yang menul Sabrina, Papi serta Willy masuk dari arah luar, setelah pulang dari pekerjaan mereka. Ada apa ini Tanya Papi. Ini Pi, si Arka mau dinikahkan paksa dengan Shabby oleh Kay, malam ini juga, jawab Mami. Kok bisa, kan hari pernikahan mereka sudah ditetapkan, bulan depan. Papi nampak kurang paham dengan situasi yang sedang terjadi. Kata Kay, Arka sudah sering Noel-Noel Sabrina dan Sabrina pun sudah ngaku Pi, sesekali tangan Arka suka nakal, balas Mami. Apa bie, Arka nakal, betulan, tanya Willy, merasa terkejut. Enggak kok bang, hanya sedikit. Itu pun jarang. Pengakuan Sabrina yang terdengar polos namun, jujur, membuat mereka tertawa. Wah enggak bisa dibiarin Aku harus nemuin jodoh terlebih dahulu, agar tidak dilangkah adikku. Batin Willy. Sudah bubar, untuk pernikahan Arka dan Sabrina sudah ditetapkan tanggalnya, hanya beberapa minggu lagi kan. Tidak lama lagi kok, ujar Papi. Ya ampun Pi, enak betul si kampret bebas dengan bahagia, nada kecewa dari Kay. Sudah Kay, jangan banyak protes, ucap Papi. Oke Pi, awas lo, sekali lagi lu pegang-pegang adik gue. Bukan cuma gue yang ngehajar lu, tapi Bang Willy juga, ancam Kay. Iye bos, iye, mandi lu sono, abis mesraan sama Senja juga, bukannya mandi lu. Cibir Arka. Hai, gue gak ngapa-ngapain ya, tadi hanya dipeluk Senja karena kepala gue pusing. Bohong lu, jelas-jelas lu baru main kemesraan di kantor. Arka makin gencar meledek Kay, hingga Senja tertunduk malu. Anak kecil, Kay mengait leher Arka dengan lengannya, lalu memutar tubuh mereka. Membuat Arka meringis dan minta ampun. Akhirnya keluarga itu tertawa bersama, melihat kelakuan bos dan asisten dan setelahnya mereka bubar. Kembali ke kamar masing-masing untuk merapikan diri, mandi dan berganti pakaian. Keesokan harinya, sayang, nanti siang seperti biasa ya, kamu ke kantor aku. Pinta Kay. Tidak bisa menjemput. Iya, sayang, biasa banyak kerjaan, nanti, kamu dijemput supir kantor ya. Lo biasanya Kak Ethan, memang kemana? Ada presentasi juga, bareng sama aku. Baiklah, sekarang Mas pakai pakaiannya dan kita sarapan. Aku ada kelas pagi ujar Senja. Oh gitu, mari sayang. Kay dan Senja bergegas untuk merapikan diri. Takut terlambat, mereka segera berpakaian dan menuju lantai bawah untuk sarapan. Setelahnya, mereka berangkat. Kay mengantar Senja ke kampus dan ia langsung menuju kantor. Arka dan Ethan berangkat bersama, tadi mereka mengantarkan Sabrina terlebih dahulu. Kay baru saja keluar dari mobilnya dan ia segera menuju ke ruangannya namun, ia dibuat penasaran saat melihat Arka sedang nemplok di dinding. Seperti ngintip sesuatu. Kay menepuk pundak Arka. Kampret, diam lu. Kesal Arka, merasa aktivitasnya terganggu. Ngapain lu, pagi-pagi begini udah nemplok di dinding kayak cicak? Tanya Kay. Tuh, tunjuk Arka ke arah dua orang yang sedang senyum-senyum, serasa dunia milik berdua. Willy sama Alina, Kak. Ngapain? Bisik Kay. Bang Willy lagi ngegombalin sekretaris lu, jawab Arka. Serius lu, seriuslah.
Gue sih udah sering memergoki mereka berdua, senyum-senyum kayak gitu, terang Arka. Widih, calon abang ipar lu, ternyata doyan perempuan. Alhamdulillah, ucap Kay. Diam, berisik lu, dari tadi gue bela-belain nemplok di mari, pingin tahu apa sih yang Willy sama Alina bicarakan, ujar Arka. Kepo luka, bukan gitu, si Willy diam-diam oke juga, muka jutek badan kaku, ternyata mulutnya gombal abis, keke Arka. Penasaran gue, lebih mendekat kah, biar kedengaran mereka ngomong apa, ajak Kay. Arka mengangguk dan mereka pun mengendap-endap mendekati bilik kerja sekretaris Kay. Kay dan Arka menahan tawa saat terdengar gombalan Willy dibalas gombalan oleh sekretaris Kay. Kamu tahu tidak, mengapa aku datang sepagi ini? Tidak, jawab Alina, karena, aku tidak mau tertinggal saat melihat bunga-bunga bermekaran di wajahmu. Alina tersipu malu. Akak-akak, belek, ledek Arka dengan berbisik dan mengekek menahan tawa. Kamu tahu gak, apa persamaannya kamu sama AC? Tidak tahu mas. Sama-sama bikin aku sejuk, jawab Willy. Masuk freezer juga lebih sejuk, wakak-kakak. Arka dan Kay mengikik. Willy yang kaku dan dingin kok jadi lumer. Aku rela ikut lomba lari keliling dunia, asalkan engkau yang menjadi garis finishnya, ucap Willy lagi. Yah capek bang, yang ada, malam pertama bengek, ujar Kay. Mereka kembali mengekek dengan membekap mulut. Kamu, sudah punya pacar? Tanya Willy. Sudah, jawab Alina. Yah terlambat dong, pacar kamu orang mana? Tanya Willy. Bukan orang mana-mana, orang tiap hari juga aku pakai, nempel terus kok di aku. Balas Alina. Hah, gila kamu ya, tiap hari dipakai pacar. Kaget Willy. Nampaknya pikiran Willy sudah traveling ke hal-hal kotor. Iya, pacarku yang aku kupasang di kuku. Hah, wakak kakak, Kay dan Arka kembali menahan tawa.